Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, panitia lomba yang semangatnya luar biasa, dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Hadirin rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada The King of the King, the Creator of everything, yang tak lain adalah Allah yang Akbar. Selanjutnya, marilah kita panjatkan salawat serta salam kepada Sang Kekasih Allah, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabiin dan tabiatnya, serta semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah. Hadirin wal hadirat, berbicara mengenai muslim di zaman sekarang, banyak sekali dampak negatif dan positifnya. Dengan berkembangnya zaman, berkembangnya teknologi yang semakin hari semakin menjadi-jadi, banyak pemuda-pemudi yang membuang waktu secara tidak berarti. Generasi seperti kita yang suka kebebasan, senang melakukan persosialisasi, dan senang belajar dengan lingkungan yang inovatif, aktif berkolaborasi, dan hyper terhadap kemajuan teknologi. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda Islami yang menjadi harapan bangsa, agama, dan juga harapan orang tua, marilah kita gunakan masa muda kita sebaik-baiknya secara maksimal. Terutamanya, kita harus lebih bijak dalam menggunakan teknologi, terutama pada media sosial. Sobat-sobatku sekalian, tahukah kalian ada pemuda yang masuk dalam naungan Allah di hari kiamat? Apa sih pemuda itu? Ialah pemuda yang menyibukkan dirinya dengan ibadah kepada Rabb-Nya. Di tengah maraknya para pemuda yang menyebut dirinya gaul dengan melakukan perjudian, meminum minuman keras, itukah yang mereka sebut dengan gaul? Innalillah. Sebenarnya, kita boleh saja menjadi pemuda yang gaul, pemuda yang selalu mengikuti perkembangan zaman atau mengikuti perkembangan teknologi. Namun, jangan sampai kita terjerumus pada hal yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Karena semua kemajuan akan berdampak madorot apabila tidak dibalut dengan ketakwaan dan pribadian Islami. Pemuda itu mudah disentuh hatinya. Seorang pemuda yang baik apabila disentuh hatinya untuk diajak berbuat jelek bisa, dan pemuda yang jelek peringahnya diajak baik juga masih bisa. Beda halnya dengan orang tua yang cenderung status KUA. Orang tua yang baik dan yang tidak baik itu akan sulit dipengaruhi. Maka itulah Rasulullah menitipkan agar para pemuda diperlakukan dengan baik, karena dikhawatirkan di potensi di mana dia bisa menuju ke arah kebaikan akan lepas. Apabila keadaan seperti itu, besar kemungkinan para pemuda dipengaruhi oleh hal-hal yang tidak baik pula. Maka rebutlah para pemuda agar bisa berjalan dalam kebaikan. Hasan Syamsi Kasya mengatakan bahwa generasi muda itu adalah pilar zaman sekarang dan harapan masa depan. Pemuda dapat memberikan kemanfaatan meski dengan hanya setitik cahaya, secercah ilmu dan gagasan, secari wawasan pengetahuan dan pengalaman, bahkan seucap dan seutas kalimat positif, kiranya bisa membawa pada suatu perubahan dan ketertiban tatanan hidup baik, secara individu ataupun dalam kelompok. Nah, bagaimana sih caranya agar kita sebagai pemuda bisa menggunakan kemajuan-kemajuan ini dengan baik? Yang pertama, saya yakin bahwa hadirin sekalian cerdas dalam menggunakan teknologi. Nah, jadikanlah kecerdasan tersebut untuk menyiarkan agama Islam. Misalnya, meningkatkan kualitas konten dakwah di era digital, lalu menjadikan media sosial sebagai referensi untuk berdakwah, dan juga kita bisa nih
melatih keterampilan berbicara kita di depan kamera untuk berdakwah di media digital. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang bermanfaat untuk orang lain. Marilah menjadi generasi muda Islami yang baik, yang selalu menebarkan kebaikan dan bukan malah menebar keburukan. Karena insya Allah ketika kita menebarkan kebaikan, baik melalui media sosial maupun secara langsung, kita bisa mendapatkan pahala jariah. Karena ketika orang yang mendengarnya mengamalkannya, insya Allah pahalanya akan mengalir kembali kepada kita.